Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat masjid semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara ngolek ngaji online kuy Masjid Al-Huda Cibenying. Kali ini alhamdulillah luar biasa sahabat masjid karena kita sudah kedatangan pemateri yang insya Allah akan memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua, yaitu dengan tema tips Ramadan sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Encep Sugiana MHKes. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Mungkin sahabat masjid, bila mana ketika beliau menjelaskan, kalau mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita sebutkan pertanyaannya dan mudah-mudahan langsung dijawab oleh Pak Dr. Encep. Dan untuk sahabat masih semua jangan lupa terus standby di acara ngolek kita karena ngolek insya Allah akan berlangsung sampai tanggal 9 Mei 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan secara seksama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Encep Sugiana MHKes. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh dengan kedekatan kita kepada Allah. Karena kita sedang melaksanakan ibadah, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua hal yang terkait dengan berbagai kehidupan kita, termasuk mudah-mudahan Allah segera memberikan solusi atas berbagai problem yang sedang kita hadapi. Termasuk di dalamnya adalah kita sedang berhadapan dengan satu musibah besar, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, ya Allah segera mengangkat musibah ini sehingga pandemi segera berakhir. Hari ini kita akan coba bincang-bincang terkait dengan saum dan kesehatan. Ya, kenapa? Karena memang itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumu tasihhu. Saumlah kalian, pasti kalian sehat. Nah, oleh karena itu harus menjadi satu keyakinan kita bahwa apabila kita melaksanakan saum, ya insya Allah kita akan mendapatkan satu keberkahan dari ibadah saum kita adalah sehatnya fisik kita, sehatnya badan kita, bahkan termasuk di dalamnya adalah sehatnya rohani kita, sehatnya hati kita, ya. Yang ini semua akan mengarah kepada satu posisi keutamaan hidup kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah perintahkan saum itu adalah dalam rangka untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, saumlah kalian, ya. Atau diwajibkan pada kalian melaksanakan ibadah saum, ya. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan
Dengan saum yang kita lakukan, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paripurna, orang-orang yang sehat secara lahir dan batin. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi saum Ramadan kita di tahun ini mengantarkan kita sehat lahir batin, mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada ungkapan hadis Rasulullah yang tadi bahwa sumu tasihu. Saumlah kalian, pasti kalian sehat. Ini banyak penelitian dilakukan terkait dengan bagaimana hikmah saum dilihat dari aspek kesehatan fisik ya. Bahkan sekarang di beberapa daerah atau di beberapa tempat ya, beberapa ahli menjadikan saum sebagai sebuah terapi atau sebuah pengobatan. Di antaranya paling tidak ya ada 10 ya manfaat saum yang kita lakukan untuk kesehatan kita. Ya. Yang pertama bahwa ketika orang saum ya, itu di dalamnya terjadi proses detoksifikasi atau membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena makanan-makanan yang kita makan selama ini semuanya tidak semua akan mempunyai nilai manfaat yang positif. Di balik itu ada dampak-dampak negatif. Termasuk di dalamnya adalah ya, makanan-makanan yang kita makan selama ini mungkin bisa menjadi racun dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita melaksanakan ibadah saum, ya, konsumsi makanan kita kurangi, suplai makanan kita kurangi, ya, kita batasi. Ini memberikan kesempatan pada tubuh untuk melakukan proses detoksifikasi atau proses membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita secara optimal, ya, secara maksimal, sehingga membuat badan kita akan semakin baik, membuat badan kita akan semakin sehat. Nah, yang kedua, ketika kita sedang saum, ya, banyak dari sistem tubuh kita yang melakukan proses istirahat. Ya. Dan ini memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel-sel yang ada dalam organ tubuh kita. Terutama sistem pencernaan kita. Karena ketika kita sedang saum, ya, ada banyak waktu untuk sistem pencernaan kita melakukan proses istirahat, ya. Tidak memproses makanan kita, karena tidak ada masukan yang ada dalam tubuh kita. Nah, proses pengistirahatan sistem pencernaan ini memberikan kesempatan kepada sistem pencernaan untuk memperbaiki ya sel-sel yang rusak yang selama ini dipakai terus oleh kita. Coba kita bayangkan ketika kita tidak saum ya. Kita misalnya sarapan pagi ya, jam 7 lah gitu. Kemudian kita proses sarapan pagi kita ini dalam tubuh kita itu minimal 6 jam ya. Baru bisa selesai ya. Makanan kita cerna kemudian menjadi energi dalam tubuh kita. Ya. Kalau 6 jam berarti dalam 7 ya, tambah 6 ya, berarti jam 13 ya. Itu selesai ya. Baru sistem pencernaan kita bisa istirahat. Nah, kalau misalnya jam 12 atau setengah 1 kita sudah makan lagi ya, berarti pencernaan kita tidak ada istirahatnya gitu ya. Taruhlah misalnya jam 1 kita makan. Kita cerna lagi 6 jam lagi, berarti jam 1 tambah 6 ya jam 7 malam, jam 7 malam ya
kita makan lagi, ya, atau sore kita makan lagi, ya, pencernaan kita akan bekerja lagi. Jadi tidak ada henti-hentinya. Apalagi kalau misalnya menjelang tidur kita juga terus makan lagi atau misalnya ngemil dan lain sebagainya. Nyaris sistem pencernaan kita itu tidak istirahat. Nah, kalau kita sekarang ini melaksanakan saum, ya, perjalanan lama saum sehari itu adalah sekitar 13 jam, ya, misalnya. Nah, maka misalnya kita sahur, ya, 6 jam kita proses makan sahur kita, ya, mungkin jam 11 sudah selesai, pencernaan kita sudah istirahat sampai menjelang maghrib. Nah, proses istirahat inilah dimanfaatkan oleh sistem pencernaan kita untuk melakukan regenerasi sel-sel sistem pencernaan kita. Sehingga keluhan-keluhan penyakit yang selama ini kita rasakan dalam sistem pencernaan, ya, karena terjadi regenerasi sel-sel baru, jadi jaringan-jaringan yang ada dalam sistem pencernaan kita bisa kita perbaiki, yang pada akhirnya penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan kita bisa kita sembuhkan dengan sendirinya. Sehingga penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan itu bisa bisa kita sembuhkan gitu ya. Jadi berbagai sistem penyakit yang ada dalam sistem pencernaan, misalnya ada penyakit gastritis atau atau diare atau mungkin perut kita sering mules dan sebagainya, ya, itu bisa kita terapi dengan saum ini gitu ya. Kenapa? Karena memberikan kesempatan pada sistem pencernaan kita untuk melakukan regenerasi sel-sel baru. Nah, yang ketiga, ya, manfaat dari ibadah saum kita terhadap kesehatan kita adalah dengan saum bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya. Nah, ini banyak dilakukan penelitian bahwa ketika orang saum, ya, sistem kekebalan tubuh yang terutama dikeluarkan oleh sel-sel kelenjar getah bening, ya, itu akan meningkat, ya. Sehingga produksi sel-sel yang bisa melahirkan daya tahan tubuh, ya, terutama sel-sel limfosit, ya, atau sel darah putih, itu bisa diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, ketika produksi sel-sel limfosit, sel-sel leukosit dan lain sebagainya diproduksi dengan lebih banyak, ini memberikan kekuatan pada sistem tubuh kita untuk meningkatnya daya tahan tubuh kita. Dan ini yang menjadi bagian penting juga dalam masa pandemi sekarang ini. Sehingga mudah-mudahan dengan saum ini, ya, semua kita terhindar. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमते निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der
Wichtigste und der Barmherzigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten to Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Rahmate
baik itu insulin ataupun juga obat-obat yang diminum. Jadi sekali lagi, ya, ketika ada orang yang terkena diabetes, ya, dia ingin melaksanakan ibadah saum, ya, itu bagus kalau misalnya kondisinya memungkinkan untuk bisa melaksanakan saum. Sebaiknya makanya orang yang menderita diabetes itu konsultasi dulu ke dokter. Apakah saya boleh melaksanakan saum atau tidak boleh? Gitu. Kemudian saum ini juga bisa mengurangi penyakit jantung, ya, atau dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ya. Ini terkait juga dengan suplai makanan yang selama ini kita konsumsi. Orang yang sedang saum, ya, itu biasanya kadar lemaknya terkendali, ya, terutama kadar lemak yang membahayakan, ya, yang termasuk di dalamnya adalah kolesterol, trigliserida, ya, terutama kolesterol jahat atau lemak jahat, gitu ya. Nah, kalau orang sedang saum, ya, itu biasanya kadar lemaknya bisa menurun, gitu ya. Sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Di samping itu juga ternyata orang yang sedang melaksanakan saum itu biasanya tekanan darahnya menurun, ya. Tekanan darahnya menurun. Sehingga orang-orang yang punya penyakit hipertensi, gitu ya, kemudian kadar lemak yang berlebih atau disebut dengan kolesterol, gitu, itu bisa menurunkan. Nah, kondisi ini akan lebih memperbaiki kesehatan jantung kita, gitu ya. Nah, kemudian orang yang saum pun juga itu ternyata hasil penelitian bisa meningkatkan fungsi otak, ya. Makanya dulu para ulama, ya, itu banyak ketika sedang menuntut ilmu itu banyak melakukan saum, ya. Dan ternyata kecerdasannya itu sangat luar biasa. Jadi orang yang saum itu ternyata itu akan merangsang sel-sel saraf bekerja lebih maksimal, bekerja lebih optimal. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang yang saum itu tingkat kecerdasannya meningkat. Nah, makanya orang yang sering saum itu biasanya akan terhindar dari penyakit pikun, gitu ya, atau gangguan neurodegeneratif namanya, gitu, yang disebut dengan dulu ada yang disebut dengan Alzheimer, gitu ya. Orang tiba-tiba jadi pelupa, begitu ya. Padahal usianya belum begitu tua amat, begitu. Nah, kalau orang yang sering saum itu biasanya terhindar dari penyakit Alzheimer itu. Kenapa? Karena fungsi sel-sel otaknya itu bisa kerja maksimal, gitu ya. Nah, kemudian yang lain yang terkait dengan manfaat saum terhadap kesehatan ini adalah membantu menurunkan berat badan. Nah, ini udah otomatis, gitu ya. Karena biasanya kan orang yang berat badannya berlebih itu tingkat konsumsi makanannya berlebih juga biasanya. Orang biasanya ngemil, malam-malam ngemil, siang-siang ngemil, gitu, sore-sore ngemil, gitu. Nah, kalau orang sedang saum, ya, biasanya ngemilnya itu di stop, gitu ya. Nah, kalau kondisi ini bisa dilakukan, nah, otomatis nanti ya akan berpengaruh terhadap penurunan berat badan kita. Dan salah satunya berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika orang sedang saum itu akan meningkatkan metabolisme, ya, dari kadar neurotransmitter norepinephrine. Dan ini yang akan membantu menurunkan berat badan kita. Manfaat yang lain dari orang melaksanakan ibadah saum terhadap kesehatan tubuh kita adalah meningkatkan hormon pertumbuhan, ya, terutama buat anak-anak. Buat anak-anak yang sulit untuk berkembang, gitu. Coba ternyata dengan saum itu, ya, itu bisa menumbuhkan
atau meningkatkan pertumbuhan dari hormon pertumbuhan atau disebut dengan growth hormone. Ya. Nah ini dicoba ya, dan ini akan menunjang proses pertumbuhan pada anak ya, terutama dari metabolisme yang terdapat pada tubuh kita. Selanjutnya ya, yang ke-9 bahwa orang yang saum itu karena tadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menghasilkan produksi sel-sel darah putih lebih banyak, makanya dia akan terhindar dari berbagai penyakit infeksi, radang tenggorokan, ya, radang di perut, itu bisa ditekan ya ketika orang sedang saum. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya bagus, ya, sehingga bakteri ya bisa dilawan dengan daya tahan tubuh yang ada dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, konon katanya bahwa ibadah saum ini bisa menekan angka kejadian tumor, ya, terutama tumor ganas. Kenapa? Karena orang yang sedang saum itu, ya pertumbuhan sel-sel tumor ganasnya sedikit bisa ditekan, sehingga angka kejadian atau pertumbuhan sel-sel tumor bisa ditekan atau bisa berkurang. Barangkali itu yang terkait dengan manfaat saum bagi kesehatan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, saum yang mana yang bisa mengantarkan tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, pola saumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata bisa membangun kondisi kesehatan kita lebih baik. Nah, makanya supaya saum kita bisa mengantarkan kesehatan kita, lakukan saum sebagaimana Rasulullah lakukan saum. Di antaranya adalah apa? Yang pertama adalah kebiasaan Rasulullah ketika berbuka dia mempercepat bukanya. Jadi tidak menunggu-nunggu gitu ya. Ketika menjelang berbuka langsung dia berbuka. Jadi tidak dinanti-nanti ketika berbuka ya dia langsung berbuka. Kemudian yang kedua, ketika berbuka dia tidak langsung mengkonsumsi makanan yang berlebih. Ya, artinya tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan ketika dia berbuka. Bahkan Rasulullah mencontohkan ya, kalau berbuka ya dengan 3 biji kurma. Ini menunjukkan bahwa betapa ringannya ya beliau mengkonsumsi makanan ketika berbuka. Bahkan ketika kurma tidak ada, maka dengan air putih gitu ya, air yang bening, itu juga bisa menyehatkan kita. Baru dia melaksanakan sholat maghrib gitu ya, sholat maghrib. Nah, artinya apa? Bahwa ketika orang sedang melaksanakan ibadah saum ya, itu kan kondisi sistem pencernaannya sedang istirahat ya. Ketika menjelang berbuka itu sistem pencernaan sedang istirahat ya. Sehingga ketika ada makanan yang masuk itu dia harus beradaptasi dulu dengan kondisi sebelumnya gitu ya. Nah, makanya ketika orang berbuka gitu dengan makanan yang ringan-ringan dan mudah dicerna, dan termasuk di dalamnya adalah kurma, ini adalah makanan yang ringan dan mudah dicerna ya, itu akan memudahkan proses adaptasi dari sistem pencernaan kita. Tapi kalau misalnya ketika kita berbuka dengan makanan yang berat-berat, apalagi yang susah dicerna, ini akan membuat kekagetan pada sistem pencernaan kita. Misalnya ya, kita berbuka langsung makan kolak pakai santan, kemudian langsung makan nasi, gitu, makan yang berat-berat gitu ya, makan bala-bala yang berminyak dan sebagainya gitu. Apalagi kalau terus aja kita masukin gitu, ini kaget nih pencernaan kita. Nah, ketika kaget itu dia akan kerja keras gitu. Padahal di sisi lain ya, dia baru memulai baru saja selesai istirahat gitu ya. Sehingga ketika dia harus bekerja dengan proses memerlukan energi yang banyak, dia akan berat. Nah, makanya bagaimana agar saum kita ini bisa menjadi sehat? Lakukan berbuka ketika ketika saat berbuka, dan berbukalah dengan makanan yang ringan-ringan, yang mudah dicerna. Ya kalau Rasulullah mencontohkan dengan kurma, kalau kita ada kurma, itu kurma.
Kalau enggak, yang makanan yang manis-manis dulu. Baru kita sholat maghrib, nah setelah sholat maghrib baru kita makan yang agak berat sedikit. Gitu. Nah yang kedua, ketika sahur. Nah ketika sahur Rasulullah SAW itu mencontohkan sahurnya itu mengakhirkan sahur. Ya. Jadi sahur itu tidak dini di pagi dini gitu ya. Ketika Rasulullah sahur itu menjelang subuh diperkirakan kita 15 menit atau 30 menit menjelang subuh. Nah sehingga sahur Rasulullah SAW itu ya itu betul-betul menjelang saatnya waktu subuh gitu ya. Sehingga antara waktu sahur dan waktu subuh itu tidak terlalu jauh, bahkan kata Rasulullah sebanyak dibacakan 50 ayat suci Al-Quran. Sehingga ini akan membuat cadangan makanan kita bisa lebih banyak lagi untuk sampai menjelang waktu siang gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajarkan ketika sahur itu ya jangan berlebih-lebihan, tapi juga harus memenuhi kecukupan kalori, energi gitu ya. Makanya Rasulullah sangat menekankan sahurlah kalian karena di setiap makan sahur itu ada berkah. Nah, kemudian yang ketiga dia senantiasa berdoa baik ketika sahur maupun juga ketika akan berbuka saum. Sehingga mudah-mudahan dengan pola saum yang dilakukan oleh Rasulullah kita contoh ya, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi lebih sehat. Barangkali itu ya sekedar pengantar untuk kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Jadi yang pertama ya kita harus yakin dulu bahwa ibadah saum kita ini betul-betul insya Allah akan menyehatkan kita, dan oleh karena itu supaya saum kita ini sehat, lakukan saum sebagaimana Rasulullah melakukan saum. Segera berbuka dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi makan-makan yang berat-berat ketika berbuka, dan makan sahur karena setiap makan sahur itu ada berkahnya. Senantiasa berdoa ya, termasuk ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum banyak berdoa untuk kesehatan kita ya. Dan kalau kebetulan ada penyakit sebelum saum sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah saya bisa melaksanakan saum atau sebaiknya tidak melaksanakan saum, karena Allah juga dalam Al-Quran mengatakan ketika kalian sakit boleh diganti di hari lain, atau Rasulullah memerintahkan untuk menggantinya dengan fidyah. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama sahabat masjid sudah kita simak untayan yang sudah disampaikan oleh dokter. Masya Allah banget ya dokter, ternyata puasa itu sangat luar biasa gitu ya khasiat untuk kesehatan kita. Nah mungkin ada pertanyaan, boleh Pak untuk pertanyaan? Untuk pertanyaan boleh Pak? Halo Pak, boleh bertanya Pak? Boleh bertanya Pak? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Mangga, mangga. Mangga. Ini Pak, kan kadang ya kita kebiasaan habit yang kurang baik gitu ya. Kadang banyak di antara kita yang pada subuh itu ya langsung tidur. Nah, kira-kira itu baik enggak untuk kesehatan Pak? Halo, mangga. Kurang jelas? Diulangi Kurang lagi jelas. Pak. Ini ada pertanyaan gitu. Banyak di antara kita yang biasanya gitu ya pada sholat subuh itu Halo, bisa langsung diulang? tidur kembali Pak. Nah, menurut kesehatan gitu ya, dari segi kesehatan itu sehat atau tidak Pak? Halo Pak,
Suaranya sudah jelas, Pak? Oh, suaranya sudah jelas, Pak? Ini mau lanjut ya, Pak. Pertanyaan tadi khawatir belum jelas. Banyak di antara kita yang setiap subuh gitu ya, pada salat subuh itu langsung tidur, Pak. Nah, kira-kira bagaimana efeknya dari segi kesehatan, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Itu kan berarti posisi pencernaan kita datar, tidak vertikal antara mulut di atas dengan pencernaan di bawahnya gitu. Sehingga ini akan perlambat proses gerakan peristaltik dari dan ini akan mengganggu pencernaan kita. Kemudian yang kedua, kalau posisi tubuh kita datar dan tidur, lambung kita kan sedang banyak tuh, banyak makanan yang baru terkumpul gitu dari makan sahur kita. Kalau kita posisi tidur, tidak menutup kemungkinan makanan dari lambung itu akan naik ke atas gitu, kembali lagi gitu, karena dorongan dari perut. Nah ini berbahaya gitu ya. Nah lebih ini lagi adalah kadar asam lambung dalam tubuh kita akan naik gitu ya. Nah akan naik dan ini akan mengganggu, apalagi kalau sampai naik ke kerongkongan gitu. Nah itu akan terjadi sakit di ulu hati. Nah, oleh karena itu upayakan apalagi setelah sahur ya, termasuk setelah sholat subuh, upayakan tidak tidur, tapi sebaiknya beraktivitas gitu ya. Bahkan bagusnya ya saatnya kita untuk banyak berdoa, banyak berzikir sambil duduk gitu ya, tapi jangan sambil berbaring gitu ya. Jadi nggak bagus gitu kalau misalnya, memang enak gitu ya ketika kondisi kita juga kurang tidur, kemudian habis makan, apalagi makanan sahur kita misalnya banyak gitu, otomatis kan sistem pencernaan kita akan kerja keras. Nah darah itu akan banyak ngalir ke sistem pencernaan, yang darah ke otaknya akan berkurang gitu. Ini yang menyebabkan ngantuk gitu ya. Nah makanya kalau orang terlalu banyak makan biasanya kan ngantuk gitu. Kenapa? Karena energinya banyak dipakai untuk mencerna gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau habis subuh atau habis sahur jangan sekali-kali kita langsung tidur. Kalau mau juga tidur mungkin nanti setelah aktivitas sholat subuh, kemudian witir dan sebagainya gitu ya. Ya kalau memang ngantuk sekali ya jam 8 atau jam 9 baru. Tapi bagusnya memang langsung beraktivitas gitu. Supaya apa? Supaya energi yang kita sudah bangun, kita sudah produksi ya, itu bisa dipakai ketika kita beraktivitas. Dan biasanya kalau orang habis subuh, habis sahur gitu langsung tidur ya, dijamin deh gitu ya, jam 10, jam 11 sudah lapar lagi. Seperti itu kondisinya. Jadi sebaiknya jangan sampai kita tidur. Akan untuk yang Halo. ya jelas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reynald Hidayat. Ingin menanyakan ini Pak, ya ada dua sih Pak. Yang pertama, kalau Rasul itu sahurnya itu seadanya apa emang
harus makannya banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan banyak tapi kesana tuh suka ngantuk Pak, jadi suka males gitu langsung tidur gitu kan. Terus yang kedua eh, untuk olahraga biasanya bagusnya itu apakah setelah sahur apa sesudah berbuka. Nah, kalau setelah sahur kan biasanya masih ada makanan di perut gitu Pak. Kalau langsung olahraga suka apa ya, kalau biasanya disebut orang Sunda mah kilikiben gitu lah. Nah, biasanya bagusnya seperti apa? Seperti apa gitu. Ya baik, Rasulullah itu ya tentang sahur instruksinya hampir sama dengan kita berbuka begitu. Dan kebiasaan Rasulullah sahur itu dengan kurma juga begitu. Ya. Cuman karena memang kita ini adalah dalam rangka menyiapkan untuk energi selama perjalanan selama perjalanan menjelang saum selama perjalanan saum gitu. Sebaiknya memang sahur itu yang memenuhi kadar gizi yang cukup. Tetapi juga tetap tidak berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Karena kalau berlebih-lebihan nanti yang tadi itu ya tidak bagus ketika misalnya proses pencernaannya akan menjadi lebih berat gitu ya. Nah makanya secukupnya aja gitu ya. Jangan terlalu kekurangan, tapi juga jangan terlalu berlebih. Dan Rasulullah sangat menekankan untuk mengkonsumsi kurma. Dalam artian mungkin kita juga bisa diilustrasikan dengan makanan-makanan yang memang mudah dicerna juga. Seperti misalnya, kan biasanya kalau kolak itu ketika berbuka. Padahal tidak ada salahnya ketika sahur pun juga ya. Kita imbangi juga dengan kolak supaya di awal-awal proses pencernaannya bisa menggunakan makanan yang mudah dicerna itu gitu. Sebab kalau terlalu berlebihan juga yang tadi itu ngantuk, akhirnya tidur gitu. Nah yang kedua, kapan saat olahraga? Bagusnya olahraga itu adalah menjelang sore hari ya, menuju kepada saat berbuka puasa. Gitu. Kenapa? Karena itu sangat bagus untuk pertama memanfaatkan sisa-sisa kalori yang ada. Yang kedua, itu sangat bagus ketika kita ingin menggunakan kalori cadangan yang terdapat dalam lemak kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang badannya agak gendut, gitu ya, karena berlebih lemak, gitu ya, ketika dipakai untuk berolahraga itu sangat bagus gitu di sore hari. Jangan di malam hari juga karena kan saatnya kita juga untuk lebih baik malam hari dipakai untuk bertakarub kepada Allah dengan sholat tarawih ataupun sholat qiyamul Ramadan. Jadi bagusnya kalau ada waktu olahraga itu di sore hari gitu ya, pada asar misalnya jam 4:30 gitu, sampai 5:30 gitu ya, kita optimalkan sambil kita juga ingin mengoptimalkan sisa-sisa kalori yang ada dalam tubuh kita gitu, supaya nanti cadangan yang terdapat dalam tubuh kita dalam bentuk lemak ini bisa dipakai yang akhirnya kadar lemak dalam tubuh kita bisa menurun, dan itu sangat bagus buat kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Sahabat Masjid, sudah selesai ya untuk sesi tanya jawabnya. Dan untuk sekarang Pak, paling untuk closing statement. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, teman-teman sekalian, para pemirsa yang mendengarkan acara ini, yang pertama ingin disampaikan bahwa Rasulullah mengungkapkan sumu tasiu, saumlah kalian pasti kalian sehat, dan itu harus kita ini. Dan saum ini kita bisa menjadi sehat. Yang kedua, bagaimana agar saum ini bisa sehat? Ikuti cara-cara Rasulullah melaksanakan saum, baik di saat berbuka maupun saat sahur, termasuk di saat-saat melaksanakan ibadah saumnya. Sehingga diharapkan mudah-mudahan dengan saum cara Rasulullah kita bisa membuat badan menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga,
upayakan bagi teman-teman yang sedang berpenyakit, ya, kalau ingin melaksanakan saum, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, apakah boleh atau tidak melaksanakan saum, nanti akan ada rekomendasi dari dokter. Kalau boleh, pasti dia pun juga akan menyampaikan tip-tip ketika kita melaksanakan saum dalam kondisi kita yang kurang sehat. Itu. Baik, itu mungkin sebagai closing untuk pertemuan sore hari ini. Dan saya mohon maaf dan sekaligus mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah secara jelas sahabat masih semua kita sudah jelas mendengarkan untayan hikmah yang disampaikan oleh Pak Dokter Encep ya, begitu kompleks dan begitu luas, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin semangat dalam menjalani saum ala Rasulullah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menemani kita di acara ngolek ngaji online kuy, dan mudah-mudahan Pak nanti kita bisa bersilaturahmi kembali dan bisa bertemu lain waktu. Dan kami mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami khususnya. Dan untuk sahabat masjid semua, semoga puasanya lancar dan mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kenikmatan yang luar biasa gitu ya, seperti Rasulullah, dan mudah-mudahan puasa kita itu bisa berefek sehat juga kepada diri kita pribadi masing-masing. Baik sahabat masjid, mungkin untuk ngolek edisi sore hari ini cukup sekian. Sekali lagi mengingatkan kepada sahabat masjid semua, bantu share, like, kemudian tonton terus acara ngolek ini, dan mudah-mudahan kita selalu Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian juga mudah-mudahan sahabat masjid yang selalu standby, stay tune menonton kita, Allah golongkan sebagai orang-orang yang ahli taklim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana untuk acara hari ini ada kendala teknis ataupun ada kesalahan kata. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh sahabat masjid. Amin Allahumma amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih live deh ya deh. Ya ini semoga yang positif itu. Makasih semuanya yang sudah hadir di Zoom. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya guys nanti untuk kedepannya. Besok